Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat karunia, keselamatan, kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Roy Pandrisiaan Eskom Mkom, karena telah membimbing saya dari awal sampai pada tahap ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Teguh Fikri Alhamdi dengan NIM 170121169. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Kriptografi dalam Pengamanan Pesan Teks Berbasis Android dengan menggunakan metode Rich Dial. Latar belakang teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Informasi dan data dapat dengan mudah dan cepat untuk dikirim melalui jaringan. Dalam segi keamanan, masalah keamanan merupakan salah satu aspek terpenting dan sebuah sistem informasi. Sementara itu, masalah keamanan untuk saat ini sering tidak diperdulikan. Padahal hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam pengamanan data atau informasi yang bersifat rahasia untuk mengurangi dampak kerugian material dan non-material. Dalam kriptografi, salah satu model untuk mengamankan data adalah kriptografi. Kriptografi merupakan teknik penyandian untuk menjaga kerahasiaan pesan agar tidak mudah dibaca atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Dalam kriptografi ada dua buah bagian utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Pada algoritma di sini yang dipakai adalah algoritma Rich Dial, yaitu salah satu algoritma pada kunci simetris yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut. Landasan teori. Pertama, kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos dan grafia. Kriptos dapat diartikan sebagai rahasia, sedangkan grafia dapat diartikan sebagai pesan atau tulisan. Menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain, dalam jurnal Ajhar dan Kurniawan tahun 2017. Developer Android 2 Maret tahun 2021. Android Studio adalah Integrated Development Environment atau IDE untuk sistem operasi Android yang dibangun di atas perangkat lunak JetBrains IntelliJ IDE A dan didesain khusus untuk pengembangan Android. IDE ini merupakan pengganti dari Eclipse Android Development Tools yang sebelumnya merupakan IDE utama untuk pengembangan aplikasi Android. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode Rich Dial dalam mengamankan pesan teks. Yang kedua, seberapa efektif penerapan metode Rich Dial dalam mengamankan pesan teks. Dan berikut adalah batasan masalahnya pada skripsi ini. Yang pertama, perancangan aplikasi menggunakan Android Studio. Dan yang kedua, pesan yang dienkripsi adalah sebuah teks. Tujuan dari penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu saya sendiri dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan metode Rich Dial dalam mengamankan pesan teks. Dan yang kedua, merancang sebuah aplikasi untuk pengamanan pesan teks dengan metode Rich Dial. Lalu, manfaat penelitian. Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini ialah salah satunya untuk menambah pemahaman dalam bidang kriptografi khususnya metode Rich Dial. Lalu menambah kajian pustaka pada bidang kriptografi. Juga untuk membantu berbagai pihak dalam mengamankan pesan teks agar pesan tetap terjaga kerahasiaannya.
Berikut adalah kerangka penelitian. Yang pertama, studi pustaka, lalu analisis kebutuhan, juga pengumpulan data, setelah itu perancangan dan implementasi, lalu pengujian dan analisis hasil, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Analisa dan perancangan. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem berisi langkah kerja dari sistem secara menyeluruh, baik dari segi model maupun dari segi arsitektur keamanan yang akan dibangun. Tujuannya adalah untuk mempermudah implementasi dan pengujian penerapan kriptografi dalam mengamankan pesan teks. Langkah kerja dalam kriptografi pengamanan pesan teks disesuaikan dengan arsitektur keamanan data sebagai berikut. Di sini dari yang sender itu pertama pesan dapat diartikan sebagai plain text, lalu diproses enkripsi, lalu di ciphertext dan dikirim ke penerima, dan penerima merubah pesannya menjadi ciphertext, lalu terjadi proses deskripsi, baru dapat pesan aslinya yaitu plain text. Analisis sistem yang akan dibangun. Pada tahapan analisis yang akan dibangun dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan studi literatur dengan mengenal metode-metode pada kriptografi, khususnya metode algoritma Rijksdijk. Metode Rijksdijk ini akan digunakan dengan melihat penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk merujuk pada penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah tahapan pada proses enkripsi dan dekripsi pada kriptografi yang akan dibangun. Yang pertama, mulai, lalu melakukan pembuatan plain text. Setelah itu proses enkripsi, lalu ciphertext yang dihasilkan, kemudian akan diproses menjadi ciphertext dan proses dekripsi. Setelah itu menjadi plain text yang dihasilkan, lalu selesai. Analisa dan perancangan. Analisis metode Rijksdijk. Kriptografi Rijksdijk termasuk ke dalam jenis kriptografi yang bersifat simetri serta cipherblok. Dengan demikian, algoritma Rijksdijk akan menggunakan kunci yang sama pada saat enkripsi dan pada saat dekripsi, dan masukan serta bit keluarannya adalah blok dengan jumlah bit tertentu. Algoritma Rijksdijk ini mendukung banyak variasi ukuran kunci yang tetap dengan besar kunci yaitu 128, 192, dan 256 bit. Pemilihan ukuran blok, data, dan juga kunci akan menjadi penentu jumlah proses enkripsi dan proses dekripsi. Pada tabel berikut ini merupakan perbandingan jumlah proses untuk masing-masing masukan. Yang pertama ada panjang kunci dalam teks itu 4, 6, dan 8. Ukuran blok data dalam teks 4, 4, dan 4. Lalu jumlah proses itu 10, 12, dan 14. Masih dalam analisa dan perancangan, pada algoritma Rijksdijk terdapat 4 proses transformasi bit yang terjadi, yaitu yang pertama proses sub byte, yang kedua proses Cyprus, yang ketiga proses mix column, dan yang terakhir proses add round key. Pada awal enkripsi, plain text yang sudah terbentuk array akan mengalami transformasi add round key, kemudian array akan mengalami transformasi ke sub byte, Cyprus, mix column, add round key secara terus menerus sebanyak total bit kunci yang digunakan. Lalu setelah array melakukan perputaran sampai 2 loop n-1, maka array bisa memasuki bagian transformasi terakhir yang menghasilkan ciphertext, yaitu hasil dari enkripsi. Terima kasih. Berikut presentasi seminar proposal saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.